Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bencana itu bukanlah kalian tidak mendapat curah hujan, melainkan bencana itu ialah kalian mendapatkan curah hujan dan mendapatkan curah hujan, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Setiap diri kita pasti mendambakan ketenangan dan ketentraman hidup di dunia. Namun telah menjadi sunatullah bahwa dalam kehidupan ini banyak perilaku zalim yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Mulai dari menggunjing sesama, mengadu domba, merampas hak yang bukan miliknya, menumpahkan darah manusia, hingga kezaliman terbesar, yaitu memuja berlebihan layaknya Tuhan. Atas semua kezaliman itu, Allah mencatat semua dengan sempurna. Kalaupun kezaliman itu terjadi, seolah dibiarkan oleh Allah, bukan berarti tanda diridhoi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Adalah niscaya atau kepastian bahwa setiap kezaliman akan dibalas dengan seadil-adilnya. Bahkan tak jarang balasan itu Allah segerakan hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan guyuran informasi Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu meningkatkan wawasan Anda akan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, agama rahmat semesta alam. Secara bahasa, kata azab berarti siksaan atau hukuman, yaitu hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas dosa dan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Azab itu sendiri ada 3 macam, yaitu azab dunia, azab kubur, dan azab akhirat. Azab dunia adalah suatu azab yang Allah timpakan kepada hambanya yang zalim langsung di dunia. Dalam lembaran sejarah manusia, utamanya sejarah para nabi dan rasul, tentu kita mengingat berbagai episode azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat-umat para nabi yang membangkang dari seruan kebenaran. Seperti kisah diazabnya kaum Sodom, umatnya Nabi Lut oleh Allah, dengan cara dijadikan bumi tempat mereka berada dicungkir balikan sehingga mereka mati mengenaskan, terkubur jauh di dalam bumi. Azab itu turun bersebab kaum Nabi Lut itu melakukan kedurhakaan besar, melestarikan pernikahan antar sesama jenis. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Bahkan hingga saat ini, bukti sejarah diazabnya kaum Sodom masih dapat kita temukan itu di daerah pesisir Laut Mati, Yordania. Apabila lepas dari azab dunia, maka masih ada yang namanya azab kubur. Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman akan kebenaran terjadi azab maupun siksa kubur. Kemudian yang ketiga adalah azab akhirat, berupa neraka yang panas apinya 69 kali lipat lebih panas dari api di dunia. Nauzubillah.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api kalian ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam hanyalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam. Mereka berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, api di dunia ini saja sungguh sudah cukup untuk menyiksa. Maka beliau bersabda, maka sesungguhnya api jahanam dilebihkan 69 kali lipat panasnya, dan setiap bagiannya dari 69 ini mempunyai panas yang sama seperti api di dunia. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali kepada ketaatan. As-Sajdah ayat 21. Dalam ayat ini, Allah mengancam orang-orang yang gemar berlaku zalim dan pendusta dengan ancamannya di dunia, berupa azab yang dekat, agar Allah Ta'ala merasakan azab tersebut kepada mereka sebelum azab yang besar kelak di akhirat. Azab dunia dapat berupa bencana, kelaparan yang mematikan, pembunuhan, atau musibah lain yang menimpa. Adapun makna dari azab yang dekat dalam Quran surat Sajdah ayat 21 tersebut adalah setiap azab yang dengannya Allah Ta'ala mengazab suatu umat atau individu di dunia atau di alam kubur. Baik bersifat massal seperti yang menimpa kaum Nuh alaihi salam, maupun secara pribadi seperti yang menimpa si kikir Korun. Azab kadang bersifat fisik atau kasat mata, seperti ditenggelamkannya Fir'aun beserta bala tentaranya ke dalam lautan, atau dibenamkan ke dalam bumi seperti kaum Sodom. Azab juga bersifat abstrak, seperti dilenyapkan penglihatannya, ditutup dan dikunci mata hatinya, ditolak doanya, dan dikuasai oleh setan. Sama saja, dosa yang dilakukan berupa sikap congkak, melampaui batas terhadap Allah Ta'ala, seperti syirik dan mendustakan para rasul, atau melampaui batas terhadap hak manusia, seperti membunuh orang-orang yang lemah, atau curang dalam menakar timbangan. Allah terkadang menyegerakan azab dan menimpakannya secara tiba-tiba maupun secara perlahan-lahan. Tiliklah lembaran sejarah bagaimana Allah dengan sifat Al-Maliknya yang maha berkuasa membinasakan dan menghinakan para pemimpin dan penguasa zalim di setiap zaman. Salah satu di antaranya ialah Fir'aun. Ia adalah seorang penguasa di Mesir kala Nabi Musa alaihi salam dilahirkan. Fir'aun banyak berlaku zalim kepada rakyatnya, mulai dari membunuh tiap bayi laki-laki yang lahir, berbuat keji kepada rakyatnya, menghalang-halangi dakwah Nabi Musa alaihi salam, hingga kezaliman terbesar mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan seluruh rakyat untuk menyembahnya. Maka Allah segerakan azab dunia kepadanya untuk menghinakan sekaligus membinasakan dengan cara ditenggelamkan di tengah lautan. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Ada kalanya Allah Ta'ala menunda azab duniawi yang seringkali menipu prasangka, menyangka bahwa ia berada di atas kebaikan. Apalagi jika ia melihat nikmat dan karunia-Nya datang terus-menerus dan silih berganti. Ia tidak tahu bahwa jarak antara dirinya dengan azab Allah
hanya sekejap mata, sebagaimana azab yang menimpa kaum Nabi Lut. ولا يحسب Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Imran ayat 178. Orang yang tidak berilmu Quran menyangka bahwa mereka berada di atas kebenaran dengan kenikmatan hidup yang mereka dapati dan keselamatan mereka dari azab di dunia. Dan ingatlah, hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 20. Mereka dibalas sesuai dengan amalannya, sebagaimana mereka lebih suka memuaskan hawa nafsu, menyombongkan diri dan mengikuti kebenaran, senang melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan. Maka Allah pun membalas mereka dengan azab, yaitu kehinaan, kerendahan, rasa sakit yang menyakitkan, penyesalan yang terus-menerus, dan tempat tinggal di lapisan neraka yang mengerikan. Na'udzubillah. Mungkin kini hati kita tengah bertanya-tanya, kapan seorang hamba mengetahui bahwa musibah yang menimpa itu merupakan cobaan ataukah azab? Jika seseorang diuji dengan sakit atau musibah jelek yang menimpa jiwa atau hartanya, bagaimana ia tahu bahwa musibah itu adalah cobaan atau kemurkaan dari sisi Allah? Maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala menguji para hambanya dengan kesenangan dan penderitaan, kesempitan dan kelapangan. Allah Ta'ala terkadang menguji seorang hamba untuk mengangkat derajat, meninggikan nama, dan melipat gandakan pahala mereka, seperti yang Allah Ta'ala lakukan terhadap para nabi, rasul, dan hambanya yang soleh. Hal ini sebagaimana termuat dalam sebuah hadis riwayat Mushab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berat cobaannya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal." Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Terkadang Allah menimpakan hal itu karena kemaksiatan dan dosa, sehingga musibah itu menjadi hukuman atau azab yang disegerakan baginya. Hal ini sebagaimana firman Allah, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Banyak di antara manusia menyepelekan dan tidak menunaikan kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hal ini, musibah apapun yang menimpanya adalah karena dosa,
dan sikap mereka yang menyepelekan perintah Allah. Sebab itu, apabila seorang hamba yang soleh diuji dengan sakit, atau semisalnya, bisa jadi ini sejenis dengan ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Tujuan Allah tak lain hanya untuk meninggikan derajat, membesarkan pahala, dan agar menjadi teladan bagi yang lain dalam kesabaran dan keikhlasan. Namun sebaliknya, bila musibah serta keburukan itu menimpa orang-orang yang zolim, maka hal ini pastilah merupakan bentuk azab dari Allah yang disegerakan baginya. Hikmah agung dari adanya azab dunia adalah agar Allah menampakkan kemahaadilannya. Sebab bila kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh seseorang tidak Allah imbangi dengan azab di dunia, niscaya rusaklah bumi ini. Penyebab ditimpakannya azab adalah karena perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sunatullah, hukum alam yang berlaku di jagat raya ini dan tidak bisa diganti. Sunatullah itu berlaku di dalam kehidupan pribadi, umat, dan bangsa tanpa bisa dirubah. Maka umat yang berjalan menurut syariat Allah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW pasti akan sampai ke tujuan dan berhasil menggapai cita-cita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbingnya, menolongnya, dan memperhatikannya. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang memiliki hubungan nasab atau kerabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika umat ini mengabaikan perintah Allah, melanggar hukum-hukum agama, dan mencampakkan sunnah Rasulnya, pasti Allah akan membuatnya sengsara sampai mereka mau kembali kepada agama. Betapa hinanya makhluk di mata Allah jika mereka menyia-nyiakan perintahnya, durhaka kepadanya secara terbuka, dan meremehkan hukum-hukum agamanya. Setiap azab yang menimpa suatu kaum, dulu maupun kini, penyebabnya tidak lain adalah perbuatan dosa yang mereka lakukan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah merasa cemburu, dan kecemburuan Allah itu terjadi manakala seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah." Hadis riwayat Bukhari. Maka marilah bermawas diri sejak sekarang. Sesungguhnya perbuatan dosa dan maksiat itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap kesehatan badan dan hati. Di samping memberikan kesialan yang nyata dalam hidup umat dan bangsa, perlu diketahui bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu memiliki dampak yang buruk, dan sudah barang tentu dampak buruknya terasa di dalam hati, sebagaimana racun berdampak buruk terhadap tubuh. Bukankah setiap keburukan dan penyakit yang ada di dunia dan akhirat disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat? Apa yang membuat Adam dan Hawa harus keluar dari surga? Apa yang membuat iblis diusir dari kerajaan langit, dikutuk, diubah wujud lahir dan batinnya, dan diganti kedudukannya? Dari dekat menjadi jauh dari rahmat, menjadi laknat, dari elok menjadi jelek, dan dari surga menjadi neraka yang menyala-nyala. Apa yang membuat seluruh penduduk bumi tenggelam, bahkan air menutupi puncak-puncak gunung? Apa yang membuat angin topan menghantam kaum Ad dan membuat mereka mati bergelimpangan di atas tanah, laksana batang-batang pohon kurma yang tumbang, serta melantahkan bangunan, tanaman, pepohonan, dan binatang ternak mereka, sehingga mereka menjadi pelajaran berharga bagi umat-umat lainnya sampai hari kiamat? Apa yang mengirimkan teriakan keras kepada kaum Samud hingga memotong-motong jantung yang ada di dalam dada mereka dan membuat mereka mati seketika? Apa yang membuat kota yang dihuni kaum homoseks diangkat ke atas lalu dibalik 180 derajat dan dihujamkan kembali ke bumi, kemudian diikuti dengan hujan batu panas yang menimpa mereka dan ditenggelamkan?
Apa yang membuat kaum Syuaib dikirimi awan azab layaknya naungan, kemudian setelah berada tepat di atas kepala mereka, tiba-tiba awan itu menghujani mereka dengan api yang menyala-nyala? Apa yang membuat Fir'aun dan kaumnya tenggelam di lautan, kemudian ruhnya dibawa ke neraka jahanam? Apa yang membuat kaum-kaum sesudah Nuh alaihi salam dibinasakan? Sesungguhnya Dia, Allah, akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 167. Hukuman-hukuman yang bisa menimpa orang-orang yang berbuat maksiat antara lain: terhalang dari ilmu dan rezeki, merasakan kesepian, kesulitan dan kegelapan, terhalang dari ketaatan, terhapusnya berkah, hina di mata Allah, rusaknya akal, lemahnya tekad, terkuncinya hati, padamnya cahaya cemburu, hilangnya rasa malu, datangnya petaka. Pendek kata, segala macam keburukan dan kerusakan di bumi, penyebabnya tidak lain adalah perbuatan dosa dan maksiat. Sunnatullah ini telah ditegaskan di dalam Al-Quran, terutama ketika menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang mendustakan firman Allah. Sungguh, betapa baiknya Allah kepada kita. Allah berjanji memberikan tangguh atas turunnya azab manakala suatu masyarakat berbiasa bertaubat serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan Allah yang Maha Pemurah pun memberikan janji kebaikan kepada hambanya yang gemar bertaubat serta beristighfar. Allah Ta'ala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?" Al-Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 13. Amalan ibadah lainnya yang dapat menghindarkan diri kita dari azab dunia adalah dengan rajin bersedekah. Nabi SAW bersabda, "Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah dan menolak kematian yang buruk." Hadis riwayat Tirmizi. Semoga tayangan Hasanah hari ini mampu diambil hikmah dan ibrahnya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kami setiap hari Minggu hingga Jumat jam 5.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7.